datang di channel saya. Di sini saya mau berbagi pengalaman tentang penyakit batuk empedu, dan saya sekarang terserang batuk empedu, dan saya mencoba mengobati diri saya dengan minum obat herbal ya. Pertama-tama saya mula eh, apa punya penyakit batuk empedu itu awalnya sih dari mah ya. Pertama suka sering kambuh mah, dan tiap kadang-kadang kalau makan telat makan, atau makan yang asam-asam atau yang pedas-pedas atau yang makan berlemak-lemak itu kadang-kadang masa suka kambuh, sedikit semua, kadang muntah-muntah, kadang-kadang melilit sampai nggak kuat yang nahannya. Dan eh, saya sampai beberapa kali masuk ke dokter, periksa ke dokter, dan dari dokter suka dikasih obat mah, juga obat dari sebelum makan dan sudah makannya ya. Dan saya juga mencoba makan obat herbal juga. Biasanya sih saya minum jamu temulawak, atau makan ubi-ubi ya, ubi-ubi jalar gitu. Eh, dan terakhir saya pertama eh, tahu batuk empedu itu awalnya, eh, pertama saya sakit mah kronis, mah banget, dan beberapa kali periksa ke dokter dan saya dikasih obat mah juga terus. Dan ke yang terakhir saya main stres sampai seharian full itu terus, hampir beberapa puluh kali ya, terus main stres. Dan saya juga periksa langsung dikasih obat buat meredakan mindsetnya juga. Dan eh, akhirnya dari pas sahabat terserang batuk empedu itu, awalnya malam-malam, eh, sebelah apa dada sebelah kanan saya, sebelah atas itu sakit banget, berasa ada pakai jarum atau apa ya, pakai paku itu. Saya kira itu penyakit liver ya. Dan saya langsung diperiksa ke dokter juga, ke puskesmas ya, waktu itu di tempat kerja saya periksa ke puskesmas. Dan eh, di puskesmas karena harus dikasih obat biasa, obat sih pada nyeri ya, sama antibiotik. Dan dari puskesmas saya disuruh diperiksa ke lab di USG ya. Dan waktu itu saya sih lagi kerja, jadi eh, saya sih nggak langsung diperiksa ya. Saya pakai obat anti nyeri aja itu, langsung sama minum obat dari dokter juga. Dan dari situ sakit saya nggak reda ya, terus aja. Kadang-kadang tiap malam, tiap mau tidur sih itu berasa sakit ya, berasa ditusuk-tusuk dia paku, kayak dari depan sampai di depan ini sampai menjalar ke belakang itu, berasa ditusuk-tusuk paku tiap mau tidur itu biasanya. Kalau enggak saya habis makan yang pedas, atau makan yang berlemak lah biasanya. Itu biasanya saya sering makan yang pedas-pedas itu, suka banget. Dan apalagi yang berlemak ya, biasa bakso saya sering makan bakso. uh, Wah, itu kalau kebiasaan itu makan bakso, saya sering lupa diri kadang-kadang minum yang asem juga, pakai cuka atau enggak pakai pedasnya yang banyak. Itu awalnya sih kayak mual-mual gitu ya, mual perih gitu. Nah, dan mungkin dari sana ya awal buruk, dari gaya hidup saya, mungkin suka makanan yang sembarangan, suka makan yang berlemak-lemak juga, eh, makan yang pedas, kadang-kadang telat makan juga. Jadi efeknya ke lambung, sama ke ya organ yang lain di jelek lah gitu lah. Dan dari situ saya waktu diponis batuk empedu itu, akhirnya waktu pas libur saya pulang kampung ya dari tempat kerja.
saya diperiksa ke dokter, dan dari dokter saya dirujuk ke lab, harus di USG, dan saat itu kaget saya ini nih. Dan ternyata ada banyak batu empedu di empedu saya. Ini bukti dari apa? Nih, ini dari batu empedu dari apa? Ini, nah di atas nih. Nah itu stone udah kalau terlihatnya udah banyak. Nah dari sini juga di situ. Kalau yang bawahnya itu apa sih? Abdomen sama liver ya di bawah. Dan itu beneran, saya kaget banget waktu terkena batu empedu itu. Aduh, kata dari dokter harus dioperasi, dan aduh saya bingung. Soalnya kan saya masih banyak beban lah. Anak-anak saya harus banyak biaya buat, jadi saya harus kerja terus lah. Soalnya kalau dioperasi takut efek samping jangka panjang. Jadi di awal itu saya tanya-tanya ke orang terus ya. Soalnya tiap saya diperiksa ke dokter yang ini atau enggak ke periksa dokter itu rujukannya harus dioperasi. Saya sebisa mungkin harus janganlah kalau bisa ya. Soalnya saya lihat-lihat dari Google, terima kasih Google, dan YouTube juga terima kasih buat yang berbagi pengalaman di sini. Saling berbagi, ya gitulah, berbagi pengalaman dan menceritakan pengalaman pribadi. Dari situ saya kurangin makan pedas, berhenti makan pedas, kurangin makan berlemak, saya diet ketat, saya makan banyak sayur, banyak makan buah juga. Diet dari berat badan 66 saya turun 62, dan sekarang mungkin sekarang 61, jadi hampir 5 kilo ya saya turun berat badan. Pertama saya suka minum dari mulai terapi, saya minum jus apel, kadang makan apel juga. Terus minum makan makanan sayur, makan buah diperbanyak, kadang nasi dikurangin ya, nasi dikurangin, kayak yang berlemak sebisa mungkin, yang daging gitu dikurangin lah. Kadang saya makan ayam sedikit, yang daging lain saya skip dulu. Yang pedas juga dikurangin, kadang-kadang ya habis gimana ya, sebenarnya sih saya nggak boleh, tapi karena keadaan kadang saya suka makan. Kalau di tempat kerja saya makan di luar, kadang saya nggak mungkin lah request yang lain untuk yang nggak boleh minyak, nggak boleh apa-apa, nggak bisa kan kalau di tempat yang lain emang sih adanya itu. Tapi sebisa mungkin saya makan makanan yang sehat, bisa makan sayuran yang berkuah, yang tidak banyak mengandung minyak, mengandung lemak, saya milih-milih. Dan ini saya sambil saya tanya-tanya ke apotek herbal, ke apotek yang lain, dan saya dari di YouTube dan di Google. Saya nanya ke dokter, soalnya kalau di dokter itu pasti operasi soalnya kan batunya udah banyak, dia harus dirujuk ke rumah sakit buat pengangkatan batu empedu. Dan itu aduh saya takut banget, dan akhirnya saya mencoba menterapi diri saya sendiri dan minum obat dari mencari tanya-tanya ke orang-orang, dan mencari dari pengalaman orang dan apotek toko obat herbal. Saya pertama ini makan obat herbal ini ya, ini bukan promosi, tapi saya pengalaman saya ini sekarang yang saya jalani. Saya makan ini obat Cina, ini namanya lidan kapsul ya. Lidan kapsul ini udah habis 7 botol. Itu sehari 5 tablet kali 3 kali, pagi siang sore. Itu saya makan ini biasanya, dan makan pakai selalu minum air hangatan. Sebisa mungkin saya memperbanyak minum air hangat, kadang-kadang sampai 2 liter lah. Kalau habis makan banyak minum air putih. Saya
air teh yang biasa teh manis skip saya, apalagi bersoda-soda atau enggak minuman yang lain lah saya enggak, sekarang saya enggak, saya minum air putih aja, dan air putihnya juga saya minum air putih hangat, enggak minum yang dingin, soalnya biar apa, obat sama saya minum itu cepat larut ya. Ini biasanya saya minum ini minum Lidan kapsul. Dan saya juga nyari dari Google dan apa di YouTube, akhirnya saya menemukan obat ini. Saya juga dari teman-teman di YouTube ini, dari YouTube sih sebenarnya mereka minum apa, Wordapa ya, Wordapa, tapi karena harganya mahal, lumayan ya mahal lah kalau menurut saya sih mahal. Eh, dan saya mencari dan akhirnya saya menjalankan diri saya untuk minum yang generik, ini yang versi generik ya, lumayan lebih murah. Dan jadi saya minum obat ini 1 hari sekali sebelum tidur, malam ya, sebelum tidur malam saya minum ini 1 hari sekali. Tapi kalau minum obat ini saya minumnya 3 kali sehari, pagi, siang, sama sore. Jadi dengan dibarengi sama ini, kadang-kadang apa, kalau minum yang ini udah 2 jam sudah minum ini baru minum obat. Pokoknya ini kalau minum ini sih sebelum tidur ya, biasa sebelum tidur malam baru minum ini. Dan alhamdulillah sakit yang biasanya suka kambuh kalau habis makan ini, akhirnya saya nggak sakit apa, dada yang ini yang kayak ditusuk-tusuk jarum gitu. Sampai sekarang saya nggak sakit lagi. Dan mungkin suatu apa, bulan depan saya mau mencoba USG lagi ya, mencoba mencari apa, apa kurang ini, apa kurang batunya berkurang atau apa masih tetap atau mungkin bertambah. Dan tapi dari yang saya rasakan sih sakit saya nggak kambuh, sakit apa, sakit yang suka bertusuk-tusuk gitu di depan dalam apa ampel saya. Dan itu aja sementara buat apa pengalaman saya saat ini. Mungkin next part berikutnya sudah saya WSG, saya mau menceritakan untuk kembali. Terima kasih buat yang sudah nonton.